Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami akan membuat sebuah program penentuan nilai huruf. Yang pertama, pengenalan, nama saya Arnold Deko Salapa dengan NIM akhir 172. Perkenalkan, nama saya Raymond Talimbung dengan NIM akhir 170. Dan perkenalkan, nama saya Nathaniel Lebani dengan NIM terakhir 216. Di sini pada latar belakang penilaian hasil pembelajaran merupakan bagian penting dalam proses pendidikan. Namun jika dilakukan secara manual, dapat memakan waktu lama dan rawan kesalahan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah program sederhana berbasis C++ untuk membantu proses pengolahan nilai secara lebih cepat dan akurat. Adapun tujuan dari proyek ini yaitu pertama, mengimplementasikan konsep pemrograman C++. Kedua, mengolah data nilai mahasiswa. Ketiga, menghitung nilai akhir berdasarkan bobot. Yang keempat, menentukan nilai huruf secara otomatis. Tujuan ini menentukan bahwa program tidak hanya sekedar berjalan, tetapi juga melatih logika pemrograman dasar. Kita lanjut pada studi kasus. Studi kasus ini pada proyek ini adalah pembuatan program penentuan nilai huruf. Program akan menerima beberapa komponen nilai dari pengguna, kemudian menghitung nilai akhir dan menentukan nilai huruf sesuai dengan ketentuan pada soal UAS. Kita lanjut pada slide kelima. Di sini pada slide kelima akan menjelaskan tentang data yang dimasukkan ke dalam program. Program menerima beberapa komponen nilai, yaitu nilai keaktifan, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Input ini menjadi dasar penghitungan nilai akhir mahasiswa. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya. Di sini ada slide slide 6. Di sini menjelaskan cara menghitung nilai akhir berdasarkan bobot penilaian. Yang pertama, keaktifan 15%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 35%. Nilai akhir ini diperoleh dari hasil perhitungan seluruh komponen nilai sesuatu bobot masing-masing. Kita masuk ke slide ke-7. Di sini penentuan nilai huruf. Di sini menjelaskan konversi nilai angka menjadi nilai huruf. Penentuan nilai huruf dilakukan menggunakan struktur percabangan seperti if else, if. Tentang nilai huruf disesuaikan dengan ketentuan yang ada pada soal UAS. Di sini struktur logika. Slide ini menjelaskan struktur logika yang digunakan dalam program, yaitu dual untuk perulangan input nilai, sedangkan untuk for digunakan untuk memasukkan beberapa data nilai. If, else, if, dan else digunakan untuk menentukan nilai huruf. Struktur ini membuatkan alur program berjalan secara teratur dan sistematis. Pengulangan input nilai. Setelah hasil ditampilkan, program akan menayangkan apa pengguna ingin melakukan input nilai kembali. Jika memilih Y, maka program mengulang dari awal. Tetapi jika memilih N, program akan berhenti. Fitur ini membuat program lebih fleksibel untuk digunakan. Oke, baik, saya lanjut di flowchartnya ya. Nah, di sini saya pertama ingin klarifikasi dulu. Di sini tuh flowchartnya menyatu, cuma karena di websitenya yaitu Lucidchart ternyata ada limitnya. Jadi saya membuat file baru untuk bagian di sini gitu. Dan ini nyambung di sini. Saya sudah tandain di sini sama. Nah, dan kemudian untuk bagian apakah ingin input nilai lagi, itu tuh dia kembali ke bagian sini. Masukkan jumlah item nilai. Jadi ya karena masalah limit, jadi kami di sini membuat dua file.
karena memang ini satu-satunya cara buat dia kali seperti itu. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa hal dari flowchart yang telah kami buat. Yang pertama yaitu program ini dijalankan dan pengguna diminta memasukkan jumlah data nilai yang ingin diproses. Jumlah ini menemukan beberapa kali program akan mengulang proses input nilai. Kemudian setelah itu, program mengatur variabel perhitungan agar mulai dari data pertama. Lalu selanjutnya yaitu pengecekan perulangan. Program mengecek apakah data sedang diproses masih sesuai dengan jumlah yang dimasukkan. Kalau masih, program lanjut ke proses input nilai. Kalau tidak, berarti semua data sudah selesai. Kemudian untuk menginput nilai jika masih ada data, program meminta pengguna memasukkan nilai keaktifan, mulai dari nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS secara berurutan. Kemudian perhitungan nilai akhir, setelah semua nilai dimasukkan, program langsung menghitung nilai akhir berdasarkan bobot yang sudah ditentukan. Lalu penentuan nilai huruf, nilai akhir yang sudah dihitung kemudian dicek menggunakan beberapa kondisi. Pengecekan dimulai dari nilai paling tinggi sampai paling rendah. Begitu satu kondisi terpenuhi, program langsung menetapkan nilai huruf yang sesuai dan tidak menunjukkan ke kondisi berikutnya. Lalu untuk tampilan dari hasil, setelah nilai huruf ditentukan, program menampilkan hasilnya ke layar, mulai dari nilai tugas, UTS, UAS, sampai nilai akhir dan nilai huruf. Lalu untuk pengulangan data, setelah satu data selesai diproses dan ditampilkan, program akan berpindah ke data berikutnya sampai semua data selesai. Kemudian kalau semua data sudah diproses, program akan menanyakan apakah pengguna ingin memasukkan data nilai lagi. Kalau iya, proses diulang dari awal. Kalau tidak, program akan dihentikan. Kemudian yang terakhir, program selesai dijalankan. Dengan flowchart ini, alur program jadi lebih jelas, mulai dari input, proses, sampai output dan pengulangannya. Oke, selanjutnya di sini kita akan menjalankan programnya, dan di sini kami buat dalam bentuk C++. Oke, kita masuk ke programnya. Oke, di sini sudah ada program yang telah kami buat dan kita akan coba run. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan jumlah item nilai, yang dimana maksudnya di sini kita akan memasukkan jumlah mahasiswa yang ingin kita tampilkan nilainya. Di sini kita akan coba 2 mahasiswa dulu ya. Oke, di sini kita disuruh untuk memasukkan nilai keaktifan dari mahasiswa tersebut, dan kita akan coba 100. Lalu untuk nilai tugasnya kita coba misalnya 85, dan nilai UTS-nya ke 78, kemudian nilai UAS 80, dan akan tampil nilai dari mahasiswa tersebut yaitu B. Lalu untuk mahasiswa kedua, di sini untuk nilai keaktifannya misalnya 90. Lalu untuk nilai tugasnya kita tulis 97, dan nilai UTS-nya 88. Kemudian UAS-nya kita masukkan 86. Dan akan muncul nilai mahasiswa tersebut yaitu B+. Kan ini sudah melewati batas yaitu 2. Nah, jika kita ingin memasukkan nilai lagi, kita bisa klik Y atau N. Nah, Y di sini maksudnya yes dan N itu no. Misalnya kita ingin menginput lagi, kita klik Y. Di sini kita bisa memasukkan jumlah item nilai lagi begitu. Misalnya nilai keaktifannya yaitu 87, nilai tugasnya 100, nilai UTS-nya 100, dan nilai UAS 100. Dan akan tampil nilai dari mahasiswa tersebut yaitu A. Sini kesimpulan. Dari pembuatan program ini dapat disimpulkan bahwa
bahasa C++ dapat digunakan untuk program data. Nilai dengan baik. Penggunaan perulangan dan percabangan membantu program berjalan sesuai dengan ketentuan soal UAS. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.